Halo kawan dan lawan bugil. Sekarang bagian part 2 yang gua janjiin. Kita mau ngobrol lagi sama Hamli, peserta Trans Nusantara Race yang kemarin baru finish. Mari kita tanyakan apa yang terjadi selama perjalanan TNR kemarin. Tapi sebelumnya gue pengen nanya, Li. Lu selama perjalanan dari Sabang sampai Bajo habis budget berapa? Budget total tuh sampai nggak nyampe lebih 10 tapi hampir 10. Hampir 10. Hampir 10. Terus lu dapat budget itu dari mana? Apa lu sebelumnya udah siapin budget segitu? 50% uang sendiri, selebihnya tuh ada donasi dari klub sama dari teman-teman dan keluarga selama perjalanan. Ya. Oke. Apa sih yang lu rasain selama TNR kemarin gitu? Selama perjalanan kemarin? Ya, berusaha menyelesaikan semuanya dengan tabah hingga akhir. Ya udah, nggak bisa menikmati kalau gue. Nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Kenapa? Ya, fokusnya kan bukan hura-hura, jadi kayak ada beban yang harus dikejar, jarak, waktu. Jadinya ya gue dengan kondisi gue yang amburadul, ya nggak ada yang bisa gue nikmati. Mau seindah apapun hal yang gue lalui cuma sebatas oh bagus, udah, tapi nggak bisa nikmati sama sekali. Terus lu ngerasa ini race gimana? Lebih ke permainan mental sih daripada fisik. Mental Daripada fisik. Dan lu merasa menang? Melawan diri sendiri. Kalau melawan diri sendiri belum. Nah, Gue belum sekuat yang gue bayangin. terus lu merasa menang di mana? Menang ya karena gue udah bisa memulai. Gue udah merasa menang. Oke. Gue suka jawaban lu. Ya kita tahu sendiri lah kejadian Trans Nusantara Race ini. Hamli dinyatakan dis. Gimana sih yang lu rasain? Gue pengen nanya perasaan lu dulu gitu. Di saat lu dinyatakan dis, sebelum kita bicara detail yang lainnya. Nyesek. Nyesek. Mau gue bilang nggak bakal bisa seneng lah pasti. Siapa sih yang mau berhari-hari setelah disiksa dengan segala macam ujian di perjalanan, tapi endingnya lo didiskualifikasi Di saat di titik finish lagi. di titik finish, bukan dari awal-awal. Setelah gue udah maksain untuk menyelesaikan perjalanan, di saat gue ingin berhenti gue lanjutin, gue berhenti gue lanjutin, gue ingin berhenti gue lanjutin, tapi ya begitu nyampe di akhir gue didiskualifikasi. Nah kenapa lu tetap melanjutkan? Ya karena gue ingin menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Karena kan ikut event ini tuh sebenarnya bukan untuk tujuan gue sok hebat, bukan untuk tujuan gue sok jago, bukan untuk cari juara segala macam. Gue hanya ingin menguji seberapa kuat diri gue, seberapa kuat mental gue. Jadi kayak apa gue udah sekuat itu untuk diri gue sendiri nih, bukan tolak ukur standar orang lain. Nah, makanya gue mengujinya di acara ini karena kebetulan ya memang acara ini yang paling berat menurut gue untuk saat ini. Makanya lu memaksakan untuk lanjut. Makanya gue maksain untuk lanjut hingga finish. Nah balik di kisruh nih, kisruh yang penyebab lu diskualifikasi, yang menurut dot watcher, ya buat anak-anak sepeda istilahnya dot watcher mungkin ya, buat penggemar. Dot watcher ya, buat penggemar sepeda ultra yang menyaksikan secara online. Itu disebut dot watcher. Dot watcher. Dan dot watcher itu banyak yang mencurigai lu melakukan istilahnya cheating. Betul bukan istilahnya? Iya, cheating. Oke. Cheating. Lu diramaikan kalau lu cheating gitu untuk menyelesaikan TNR ini. Iya. Mungkin lu bisa cerita gimana sih sampai kejadian kecurigaan para dot watcher ini muncul gitu, dan akhirnya sampai ke penyelenggara, terus kemudian penyelenggara melakukan olah data dan cross check ke gear yang lu bawa gitu. Bisa lu ceritain dari awal nggak? Kalau dan lu mungkin gue pengen nanya dulu, lu merasa itu yang dicurigai oleh
dot watcher itu lu merasa lu melakukan itu? Iya, gue melakukan itu. Lu melakukan itu? Gue melakukan itu. Oke. Jadi memang benar ya apa yang Iya benar. dicurigai oleh Yang dicurigai oleh orang-orang, bahkan yang melihat secara langsung juga, ya gue melakukan hal itu. Oke, mungkin lu punya alasan buat diketahui sama para dot watcher, para pengamat dan penikmat ultra race. Lu mungkin bisa ceritakan dari awal gitu. Ya buat lo semua yang mungkin merasa gue melarikan diri atau menghilang setelah kekisruhan segala macam, itu bukan niat gue sama sekali. Karena emang kebetulan begitu gue masuk ke Labuan Bajo, ya kita kan langsung ke Golomori. Golomori itu kalau lo tahu itu listriknya cuma hidup dari jam 2 siang sebentar, terus dia mati lagi setelah beberapa jam, setelah 2 jam, terus baru hidup nyala lagi tuh jam 6 sore hingga jam 12 malam. Di saat posisi di situ nggak ada sinyal sama sekali. Nah, gue nyampe ke Golomori itu sekitar jam 11-an malam, makanya gue nggak bisa bikin status apapun untuk klarifikasi segala macam lah. Andai pun bisa, sepertinya menurut gue itu lagi sedang panas-panasnya. Jadi gue membiarkan saja publik berbicara seperti apa terhadap gue. Perihal cheatingnya memang iya gue lakuin. Itu semua terjadi karena ada orang yang memang berusaha memanipulasi gue di 1.500 kilo terakhir, 1.500 kilo atau 1.400 kilometer terakhir, dengan dalih bahwasannya dia adalah salah satu utusan dari acara ya, dari penyelenggara acara untuk agar gue bisa menyelesaikan acara di tanggal 22. Harus finish di tanggal 22. Apa yang disampaikan? Ya dia menyampaikan katanya andai gue nggak bisa masuk ke garis finish di Golomori ataupun di Sape di tanggal 22, maka acara Trans Nusantara Race itu bakal dinyatakan gugur, bakal dinyatakan gagal oleh pihak sponsor karena nggak ada yang berhasil, hanya 1 orang, dan 1 orang itu nggak dianggap race, itu kata dia. Itu gue boleh sebutin nama kan? Boleh kan? Bebas di akun gue bebas. Namanya Hafid Mustafa. Gue nggak kenal itu orang sama sekali. Mungkin lo orang bisa kenal dengan akun Instagram ini, silahkan di screenshot. Sekaligus gue coba nunjukin wajah orangnya. Ini. Nah yang ini orangnya. Yang ini dia orang Bandung. Nah, gue nggak ngada-ngada sama sekali, dan gue nggak ada berdrama sama sekali. Tentang acara ini gue ngebela segala macam enggak. Gue cuma pengen orang semua tahu gue ngelakuin cheating karena gue dimanipulasi oleh orang ini yang berusaha meyakinkan gue bahwasannya dia diutus oleh penyelenggara acara agar gue bisa mampu menyelesaikan acara Trans Nusantara Race di tanggal 22 Juli. Nah, gue ketemu ini orang pertama kali itu di Ranca Buaya, jauh sebelum checkpoint 4 Pangandaran. Posisinya gue sedang riding sore itu, tiba-tiba dia datang pakai motor bersama istri dan anaknya. Dia nyamperin gue dari samping, "Hamli, izin bikin video ya untuk dokumentasi." Karena gue kira dia dot watcher seperti kalian juga, ya udah gue mengiyakan. Tapi gue nggak peduli sama sekali dia mau ngapain, dan kita nggak ada kontak apapun kecuali hanya sebatas untuk minta foto sama dia, katanya ngerekam beberapa video. Nah, yang gue heran setelah gue keluar dari CP Pangandaran, setelah gue keluar juga dari CP4 Borobudur, di saat gue masuk ke daerah Pracimantoro tengah malam. Kan gue nginep itu di daerah Pracimantoro yang ke arah Pacitan karena memang jalannya yang langsung naik turun, langsung rolling parah. Jadi gue istirahat malam itu di daerah Pracimantoro di masjid. Saat pagi hari setelah sholat subuh gue ingin melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Pacitan, gue tiba-tiba disamperin ini orang dari belakang. Dia datang sendirian dengan ngebawa perlengkapan lengkap, baik baju gantinya sama drone, karena katanya dia diutus oleh Kang Hendra Wijaya untuk ngebantu gua menyelesaikan Trans Nusantara Race agar selesai dalam tanggal 22. Sekaligus dia menjadi tim dokumentasi Trans Nusantara Race untuk mengambil footage
yang banyak nggak bisa nangkap gambar gua, karena kan seperti lo orang tahu gua tuh banyak ditinggalin. Ya. Gue emang ditinggalin lah, kan eventnya emang unsupported, jadi ya nggak masalah kalau gue ditinggalin. Nah, gue diyakini berulang kali oleh orang ini bahwasannya dia memang diutus oleh Kang HW untuk ngebantu gue agar acara tetap berjalan finish kedua peserta di tanggal 22. Nah, makanya Maksudnya gimana ya? Kurang detail kayaknya, Li. jadi gini, gue tuh memang ingin tetap melanjutkan perjalanan meskipun tidak finish di tanggal 22. Meskipun tidak finish di tanggal 22. Dan lo juga tahu Kang Hendra Wijaya ada bikin postingan di tanggal berapapun gue bisa finish, gue tetap dapat apresiasi tiket pulang untuk kembali ke Aceh dari Labuan Bajo. Nah, gue memegang itu, gue ingin tetap menyelesaikan perjalanan meskipun gue nggak finish di tanggal 22. Tapi di tengah perjalanan dari arah Pracimantoro menuju Pacitan, gue ketemu si Hafiz Mustafa ini yang mengaku bahwasannya dia utusan Kang Hendra Wijaya untuk ngebantu gue agar bisa finish di tanggal 22 dengan cara apapun. Ya lo yang lo pikir cheating ya itu, gue didorong, gue di step. Lo bayangin gue di step di atas sepeda dengan kecepatan 80 km per jam, 70 km per jam. Gue ngerasa ini emang udah tolol banget, udah konyol banget. Hingga akhirnya gue bertengkar dengan dia. Dan ya berulang kali gue diyakini kembali bahwasannya dia emang sebagai utusan. Dan saat itu lu percaya? Saat itu gue percaya. Nah. Hingga akhirnya juga di saat nanjak Jemplang. Nah ini kan masalahnya di Jemplang nih. Yang lo orang pada notice banget itu di Jemplang. Ya. Gue nanjak Jemplang di bawah 2 jam. Secara nggak rasional kan sebenarnya. Ya iyalah bisa di bawah 2 jam orang pakai motor. Sepeda gue diikat di belakang. Kenapa diikat? Karena gue udah nggak mau di step saat itu. Gue udah berantem sama dia. Gue nggak mau sama sekali ngelanjutin perjalanan dengan cara ini. Gue ingin menyelesaikan perjalanan dengan cara gue sendiri. Meskipun nggak finish di tanggal 22. Meskipun nggak ada siapapun lagi yang menunggu gue di tanggal 22. Tidak peduli dengan seremoni. Tidak peduli dengan seremoni. Tidak peduli dengan hadiah. Tidak peduli dengan apresiasi. Apalagi hanya hadiah yang dijanjiin Wilset. Ngentot tau lo. Udah sebel banget gue. Jadi kalau lo mikir ini murni karena keinginan gue untuk melakukan cheating, lo gak kenal gue. Tapi ya buat orang-orang yang kenal gue, mereka pasti percaya kalau ini bukan keinginan gue sama sekali. Gue akui gue salah. Gue percaya sama dia dan gue melakukannya. Tapi kan gue berpikir untuk nih orang diutus untuk gue agar acara ini semua selamat, agar acara ini semua sukses. Dan itu ternyata manipulasi. Bukan disetting oleh panitia sama sekali, oleh penyelenggara sama sekali. Nah, jadi apapun isi video di pembicaraan gue di video ini, gue siap mempertanggungjawabkannya hingga ke jalur hukum. Kalau perlu memang diperpanjang, nggak masalah. Kalau lo memang mau bela gue, mau bantu gue, ataupun mau cari tahu titik permasalahannya lebih jelas terhadap apa yang gue bicarakan, silakan diperpanjang. Gue juga siap untuk mempertanggungjawabkannya. Gue bingung juga nih. Nah selama lu istilahnya loading ya, selama di loading, lu ngeluarin duit nggak sih? Iya, gue ngeluarin duit karena asal lo tahu, loading itu dilakukan bukan hanya di saat nanjak Jemplang. Loading itu dilakukan mulai dari keluar Pracimantoro hingga ke Pracimantoro itu Pacitan. Sebelum Pacitan hingga masuk Pacitan, nanjak Jemplang, turun Jemplang, ke Bromo, Senduro hingga ke Pelabuhan Sape. Gua itu sama Pelabuhan Sape sama itu orang. Gua ngeluarin biaya buat bensin, gua ngeluarin biaya buat makannya karena ya seperti yang dia bilang, dia itu utusan. Jadi gua sempat bertanya, "Lo masa diutus tapi lo nggak dikasih budget operasional untuk menyelamatin gue sama sekali?" Kan demi acara juga. Dia bilang deal-dealan harganya dengan Kang HW-nya nggak ada sama sekali. Jadi setelah beres misinya baru ntar dibayar. Baru uang gue ntar bakal dia ganti. Karena dia bilang dia pinjam. Terus udah diganti? Ya enggak lah, orangnya juga hilang. Makanya gue bakal nyari nih orang. Orangnya hilang. Orangnya hilang. Dan lu
Nggak bisa kontak juga. Gue nggak bisa kontak juga. Saat ini gue di Bajo juga gue nggak bisa kontak. Lu udah coba? Udah coba. Tinggal nunggu aja. Nah. Gue bakal cari ini orang. Jadi kalau lu pikir ini semua drama, tolol banget gue ngelakuin hal sekonyol ini. Ya. 3.500 kilo gue goesin murni, nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada support. Bahkan kalau gue bisa minta support ke komunitas-komunitas yang bisa aja gue lakuin, gue nggak. Di saat gue disuruh mampir juga gue nggak mampir sama sekali. Gue bilang gue ingin melanjutkan perjalanan, gue nggak sempat untuk mampir, dan itu melanggar rules. Makanya gue hanya mampir di official seperti di Pekanbaru yang memang disediakan oleh penyelenggara, di checkpoint, sama di Bandar Lampung. Bandar Lampung gue akui itu teman-teman gue semua. Tapi kan mereka yang menjadi volunteer resmi acara. Ya, di teman baik Di itu. teman baik. Makanya gue masuk di situ dan gue lumayan lama untuk repair sepeda gue di situ. Lu ada kendala gitu waktu di Lampung itu ya? Sampai lama kayaknya. Iya, nyari rantai segala macam susah. Dan lu cukup tersupport sama mereka? Cukup tersupport. Ya meskipun gue berulang kali bilang gue gak ingin melanjutkan perjalanan saat itu. Tapi suntikan dan motivasi mental dari teman-teman ya hingga ngebuat gue siang itu sekitar jam 12 gue keluar dari teman baik dan melanjutkan perjalanan. Jadi lu memang melanjutkan memang lu termotivasi oleh semua yang support lu? Iya, dan termotivasi dengan apa hal yang udah gue mulai. Gue hanya ingin menyelesaikan dengan cara gue, bukan dengan cara yang tolol kemarin. Gue akui itu gue salah, gue percaya sama itu orang gitu aja. Gue nggak cross check terlebih dahulu, dan gue salah, gue nggak ngubungin nomor emergensi yang tertera. Ya lu tahu di situ ada nomor emergensi kan? Iya, harusnya gue ngubungin. Tapi ya dengan kondisi lo yang udah capek, kurang tidur, ya gitulah. Lu masih ada yang pengen disampaikan nggak? Apa ya? Ya terserah buat lo orang lah mau menilai seperti apa. Intinya apapun yang gua ulangi sekali lagi, intinya apapun yang gua ucapkan dalam video ini, gue siap mempertanggungjawabkannya hingga ke jalur hukum. Kalau memang ada dari lo yang ingin cross check lebih dalam, silahkan dicari lebih dalam. Siapa orang tadi yang udah gua tunjukin, harusnya cukup jelas ya foto tadi ya. Atau kalau emang perlu ntar gue pasang di story dah, gue mention akunnya sekalian. Nah, jadi lu kedepannya akan melakukan lebih detail lagi. Lebih detail lagi daripada video ini. Gue bakal bikin lebih detail lagi. Kalau emang menurut lo ini semua drama, ini semua settingan, gue bakal bikin lagi. Terus pendapat lu mengenai TNR gimana? Secara pribadi menurut gue masih banyak hal yang harus dievaluasi sih sebenarnya. Baik dari pemilihan jalur, beberapa rules acara yang memang sangat ambigu, yang seperti cut off time yang ditambahin dari yang awalnya sekian jadi sekian, yang finishnya di tanggal sekian jadi sekian. Terus kesan race yang memang unsupport tapi ternyata banyak support, itu buat gue cukup menyedihkan buat gue, menyedihkan. Tapi ya gue bagian dari event ini. Gue udah bisa berkecimpung di event ini, gue belajar banyak. Ya yang nggak bisa dipungkiri lah, hal-hal seperti itu pasti bakal ada. Lu masih menganggap wajar dengan kekurangan-kekurangan di TNR pertama ini, atau lu udah kapok sama sekali buat untuk udah yang mau lagi? Untuk yang pertama kali ini gue jujur gue kapok. Gue kapok. Dan lu nggak mau ngulang lagi? Mungkin di untuk TNR kedua. Mungkin untuk saat video ini dibuat gue emang enggak sih. Tapi ya namanya manusia pasti berubah, kita nggak tahu ke depan. Jadi peluang buat ikut ke depan pun buat saat ini lu belum bisa mastiin. Karena gue butuh istirahat yang benar-benar proper buat memperbaiki mental. Gue terganggu banget nih. Ya pasti. Kalau orang pikir gue kabur, ngentor lah sama lu semua. Ya sebenarnya gue nggak mau juga sih bahas ini saat ini gitu kan. Gue pengennya nunggu 2 atau 3 hari gitu kan, di saat lu udah istirahat kita ngobrol lagi gitu biar enak, biar kepala jernih. Tapi kayaknya desakan dari warganet nih serem dan sadis-sadis gitu bahasanya tuh. Ya kesannya semuanya tidak mampu dan hanya mereka yang mampu gitu. Ya biarkanlah.
biarin aja ya. Intinya yang udah gua ulangi berulang kali, kalau emang merasa ini drama silakan di cross check. Gue juga siap mempertanggungjawabkannya di jalur hukum. Kalau memang gue mengada-ngada, gue ngejual nama orang lain, memfitnah orang lain, itu bahaya banget loh buat gue sebenarnya. Kalau emang gue fitnah. Siapa yang lu fitnah? Si Hafid Mustafa itu. Kalau emang ini semua mengada-ngada, itu bahaya banget buat gue. Gue nggak setolol yang lo orang kira semua. Kalau emang gue beneran ingin cheating, tracker tuh bisa gue matiin. Nggak perlu gue nanjak jemplang gue hidupin. Tracker, kalau emang gue beneran ingin cheating sepanjang Sumatera, kalau gue pengen cheating juga gue bisa. Kalau cuma cheating hanya untuk dapat apresiasi dan wheelset, ngentot banget gue ikut acara ginian. Mengenai wheelset, menurut lu nih, menurut lu aja ya, tujuan dari si orang ini melakukan itu apa ada hubungan dengan wheelset yang harganya lumayan gitu? Gue rasa dari beberapa obrolan yang gue bicarain sama dia di jalan ya, kita ngobrol, jadi dia tuh seakan-akan bilang kalau Kang Hendra Wijaya tuh malu andai gue nggak bisa menangin sayembara yang udah dia buat. Karena kan dia udah umumin ke publish kalau gue bisa finish di tanggal sekian, si wheelsetnya bakal jadi milik gue. Tapi berulang kali gue bantah, nggak perlu malu harusnya, karena bukan gua yang meminta. Dan andai pun nggak dikasih nggak masalah, karena gua nggak finish di tanggal yang dijanjiin. Nah tapi ya lagi-lagi gua dicuci lagi pikiran gua, dimanipulasi segala macam. Jadi semua omongan yang ini kebanyakan bahasa manipulasi, manipulasi, bukan bahasa dari HW-nya sendiri. Bukan bahasa dari HW-nya sendiri, bahasa dari HW-nya. Ini buat disclaimer aja ya. Jadi kebanyakan bahasa yang disampaikan sama Hamli ini bukan bahasanya dari Kang Hendra Wijaya, tapi dari tuh orang, dari si Hafid Mustafa yang mempengaruhi Hamli untuk cheating. Ya. Gitu. Karena jujur gue bilang, gue tuh tipikal orang yang susah buat percaya sama orang. Tapi entah kenapa gue kebobolan kemarin. Tapi hingga pagi tadi gue udah ngobrol langsung sama Kang Awe, juga gue minta izin untuk merilis video mengenai hal yang udah gue alami, dan beliau mengiyakan. Berarti dari menyetujui dari segi ini bisa gue pastiin memang Kang Hendra Wijaya itu nggak ada sama sekali di settingan yang dibuat oleh orang ini, di skenario oleh orang ini. Makanya gue berani bikin video ini dan berani menyatakan siap dibawa ke jalur hukum. Jadi semua kebanyakan lu terpengaruh karena manipulasi dari si Hafid. Bukan, dan itu ternyata memang bukan omongan dari atau skenario dari Kang HW. Oke, itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan cukup. Ya, mudah-mudahan cukup bisa memuaskan dahaga lo semua. Ya. Nah, kalau emang kurang puas, apalagi silakan. DM aja langsung. Hamli gitu ya. Gue bakal jawabin kok. Nah, oke. Jadi karena sinyal masih kurang stabil, masih di Bajo. Nah. Gue pakai jaringannya Tri, terus ya gitulah, mau minjem hotspot juga sama juga, jaringannya kurang bagus. Ya pakai Telkomsel pun sama gitu. Tunggu jadi aja mungkin setelah tanggal 25 Hamli bisa fast respon gitu ya. Ya fast respon, karena gue pasti udah pulang. Udah di Aceh ya? Udah di Aceh, gue tanggal 25 udah terbang dari sini. Oke. Makasih buat Hamli. Ya sama-sama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Tetap semangat. Semangat pastilah. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati penasaran teman-teman. Gua upload malam ini ya. Oke. Siap. Lebih cepat lebih baik.